Dirilis pada tahun 1995, Sony pada awalnya ingin menggait Nintendo dan Sega dalam development PlayStation 1 mereka. Tapi Nintendo dan Sega yang pada waktu itu adalah leader di market konsol, mereka beranggapan bahwa ya Sony itu nggak tahu apa-apa soal dunia perkonsolan, sampai akhirnya Sony harus mendevelop konsol mereka sendiri dan mereka akhirnya ya mikir-mikir gimana caranya untuk bikin sebuah konsol yang lebih canggih daripada yang lain dan juga ahead of its time lah. Sampai mereka kepikiran, oh iya, kenapa nggak kita naruh gamenya itu di sebuah format penyimpanan data yang tahun 85 kemarin itu sudah kita juga yang nemuin atau patennya dipegang oleh Sony dan Philips sendiri, yaitu compact disc. Compact disc ini bisa nyimpen data sampai 700 MB. Sebagai gambaran, Nintendo dan Sega yang pada waktu itu juga mengeluarkan kompetitornya PlayStation masih memakai sistem cartridge di Sega Saturn dan juga Nintendo 64 mereka. Dan kalian tahu sampai berapa itu cartridge-nya? Ya, 12 MB doang. 12 MB sama 700 MB itu kan perbedaan yang cukup jauh, yang membuat para developer game itu punya fleksibilitas lebih apabila memakai CD karena ya mereka bisa naruh data-datanya itu lebih banyak di CD itu. Sampai ada satu masalah, yaitu CD dan cartridge, ya anggapnya ini cartridge ya. CD itu cuma bisa dibaca doang, tidak bisa ditulis. Sementara cartridge itu bisa dibaca dan ditulis, alias save-an gamenya atau progress gamenya itu bisa disimpan di dalam cartridge. Sementara si CD nggak bisa. Ya, akhirnya PlayStation itu punya satu soft sendiri, yaitu memory card. Ujung-ujungnya, memory card ini dijual secara terpisah oleh Sony yang membuat waktu itu adalah deal breaker-nya ya seperti itu. Kalau dulu beli cartridge udah bisa langsung save gamenya di cartridge, sementara kalau Sony itu mesti beli cartridge-nya lagi, jadinya double kan. Walaupun ya memang satu cartridge ini hanya untuk nyimpen progress gamenya doang. Jadi ya itu bisa dipakai buat game-game lain juga gitu. Jadi satu memory card nggak cuma buat satu game. Dan spesifikasi dari PS1 juga sebenarnya nggak kalah sangar daripada kompetitornya yang lain. CPU-nya itu memakai custom CPU yang jalannya dulu cuma 33 MHz, RAM-nya itu 2 MB, dan GPU-nya punya VRAM 1 MB. Memang sih untuk sekarang spesifikasinya itu terkesan receh, bahkan juga dulu sebenarnya nggak yang terlalu powerful banget dibandingkan sama personal computer. Tapi PlayStation punya satu teknologi yang menarik nih buat dibahas. Jadi CPU dari PS1 ini sebenarnya punya fitur yang namanya Data Decompression Engine, yang dimana fungsinya adalah untuk merender 2D graphics processing yang berbeda chipnya sama CPU utama. Jadi di mana GPU dan CPU utama buat 3D rendernya dan DDE ini buat 2D-nya. Canggih ya, ternyata mereka bisa membuat sebuah ya graphics dan CPU power yang nggak terlalu powerful banget itu menjadi sesuatu yang powerful dengan cara memisahkan kinerjanya. Jadi teksturnya itu beda dan 3D-nya itu beda lagi. Tahun 1998, harga dari PS1 ini bisa mencapai 1,5 sampai 2,5 juta. Dan nggak mungkin lah ya gue yang waktu itu masih 3 tahun umurnya bisa dibeliin mainan semahal ini. Dulu 1,5 sampai 2,5 juta itu mahal. Dan gue tuh dulu pas tahun 2000 apa 2001 itu mainnya di rumah temen. Yang gue inget mainannya itu dulu kita main bareng, kalau nggak main bola, WE. Oh tahun waktu itu masih WE 2002 tuh, World Cup. Terus juga Pepsi Man. Kalau Pepsi Man kita ganti-gantian mainnya. Terus yang gue inget banget juga itu GTA 2. Dan Tekken 3, karena kalau main bareng kan kita main turnamen biasanya Tekken 3 waktu itu. Tapi ya karena gue nggak ada kenangan yang nostalgia banget di PS1-nya, mendingan kita tanya aja deh orang-orang yang pernah punya PS1 ini pada zamannya. Ini bukan ular kan? Bismillahirrahmanirrahim. PS1? Serius? Duduk. Oke. Gue saking gak bisa berkata. Pala lu kepotong soalnya. Sticknya juga yang belum analog lagi. Ini yang 90-an akhir banget nih. Yes. Iya kan? Di OG ya. Di OG-nya.
Ini KW nih sticknya. Yang asli dia berat. Memory card, ya ampun. Dulu gue juga baru tahu kalau controller begini tuh yang ada analognya itu adalah history dari Nintendo yang awalnya analognya tuh cuma satu dan itu di tengah, jelek banget itu kan. Nah, sedangkan kalau yang analognya dua itu kontrolernya ekstra juga dan megangnya nggak aneh gitu kan, nggak kayak beda agama lah dari kanan terus ke bawah begitu. Itu juga mungkin yang bikin PlayStation sukses juga sampai sekarang, kontrolernya nggak ada yang layoutnya aneh-aneh gitu. Nggak, kalau gue punyanya unit yang PS yang masih yang gede itu. PS itu kan masih yang gede yang biasa itu kan ya. Terus nggak lama kemudian ini muncul kalau nggak salah pas udah PS2 muncul. Nah ini nih, ini kayak ada, gue lupa namanya apa ini. Optikalnya yang dipegang. Iya, nah ini biasanya dulu tuh cepat rusak nih kayak gini-gini nih. Ini bisa dibilang tuh kayak nightmare-nya anak 90-an lah. Kalau ininya rusak, ini mahal gantinya soalnya nih. Waktu itu kan zamannya PS itu muncul saingannya itu kan Nintendo 64 udah 64 bit sama Sega Saturn. Tapi Nintendo 64 sama Sega Saturn itu nggak begitu populer, lebih populer ke PC. Di saat itu gua pulang bareng teman gua. Pertama kali gua ke rental PS. Di situ rental PS tuh gua ngelihat ada beberapa PS2 dan PS1. Gua ngelihatnya udah PS2 udah muncul lah, tapi gua nggak terlalu tertarik karena yang main itu abang-abang dan isinya ya bola, kalau nggak bola ya bola gitu. Nah biasanya tuh main ini Winning Eleven. Ingat gak dulu Piala Dunia 2022? Nah itu kan zamannya kemakannya Brazil tuh kan. Dulu Roberto Carlos itu wajib jadi striker. Dilihat sama Ronaldo, dibilang itu Ronaldo. Rivaldo. Ya, nah terus Kaká sama... Nah, terus pas gue lihat satu ada layar, itu unik banget gamenya, yaitu Vigilant 8. Dulu gue pilih PS1 juga karena harga sewanya tuh paling murah ya. PS2 dulu 2.500 per jam, sedangkan PS1 tuh 1.000 per jam. Pertama kali gue main PS1 itu waktu gue SD tahun 97. Itu masih zamannya Sega, Super Nintendo ya. Nintendo yang biasa juga, yang NES juga masih main. Temen gue tiba-tiba beli tuh PS1 Sony PlayStation tahun 97. Waktu itu main ini Small Soldiers, terus sama main FIFA 98. Itu pertama kali gue main PS dan situ gue langsung lihat anjir jauh banget ini dibandingkan dengan Sega sama SNES gitu kan. Sega sama SNES kan masih 16 bit ya, kalau PS1 kan 32 bit gitu. Nah dari situ udah mulai ngerengek-rengek tuh, gue minta sama nyokap bokap kita beliin PS. Dulu tuh kalau pengen sesuatu tuh kita nggak langsung ngerengek, beliin mah. Kalau kayak gitu digeplak pakai sendal. Buat gue minta PS1, dulu gue belum sunat. Ya udah, sunat itu achievement kan, harus ada rewardnya dong. Ya udah gue beli dah, dan iming-iming itu juga gue udah deal-dealan sama adek gue, besok kita sunat bareng aja biar kita bisa main game PS1 berdua gitu kan. Tapi baru bisa kebeli itu pas tahun 99, pas SD kelas 6. Game yang paling sering gue main itu adalah Resident Evil 3, Resident Evil 3, Nemesis, Jill Valentine. Nah, jadi selain Resident Evil 2 juga gue suka main itu dulu, yang Leon. Game yang paling gue suka pertama itu tentu yaitu Small Soldier yang pertama ya kan, terus Dragon Ball GT ya, Dragon Ball GT, terus Digimon 1, Digimon 2, Digimon 3. Wah anjir. Nah ini wajib juga sih punya kayak begini. Dulu ya. Iya. Nah kita lihat sih. Dulu memory card lo kayak gini juga. Iya. Kayak gini nih sama nih persis nih. Nah bunyinya tuh klek gitu. Oh iya, Medal of Honor. Nah ini game FPS pertama yang gue mainin, yaitu Medal of Honor. Ya kan, kita suka sama game FPS tuh awalnya di Medal of Honor ini gitu. Ini tuh yang nyeritain Perang Dunia 2, dan dia itu karakter kita tuh cewek, orang Prancis. Dia ini tuh ngelawan Nazi gitu. Jadi ceritanya tuh dia tuh mata-mata. Big or Best nih, game mancing-mancing nih. Wow. Oh iya, Resident Evil, Nemesis. Ini gue tamat nih. James Bond. Nah ini dia nih masterpiece-nya Capcom nih menurut gue nih.
Nih, Resident Evil 3 Nemesis. Ini bener nih, cara masukinnya gini nih. Nah, tekan di sini. Nah, gitu. Nah, ini nih. Suara-suara kayak gini nih. Wow. Jalan, Ki. Nah, ini kan di tahun 98, grafik seperti ini kan bagus banget kan, Ki? Ini kan grafik cutscene yang seperti ini kan dinilainya tuh bagus banget karena game PS1 pun nggak seperti ini gitu. Nah, orang-orang tuh bilang nanti PS2 grafiknya bakal kayak gini gitu. Itu kenapa PS2 tuh ditunggu banget dulu. Oh, ini gue lupa lagi, Ki. Oh, ini pakai X segitiga ya? Iya. Tembak, Ki! Untuk ngebikin peluru dan powder eye itu buat pistol. Nah, kenapa gue masih hafal? Karena ya itu, sesuatu memori itu nggak bisa tergantikan. Kalau gue jujur main RE sekarang tuh lebih gampang sebenarnya. Karena lu nggak harus berantem sama kamera. Ini udah 23 tahun gue nggak main game ini. Dulu kayaknya grafiknya bagus, sekarang jadi kelihatan banget ya ininya ya. Obsolete-nya ya. Ini gila. Ini tuh ya, kita tuh mau main GT2, lu tuh nggak bisa langsung main racing kayak gitu, kayak game zaman sekarang. Kita tuh harus bikin SIM dulu. Dan kalau udah dapet SIM, lu nggak bisa langsung beli mobil yang ada di yang ada di mana? Di showroom-nya. Jadi game Gran Turismo itu yang bikin selera gua sama game racing tuh jadi naik banget sih. Karena mungkin zaman dulu tuh kita namatin game tuh punya banyak waktu luang, namatin gamenya nggak banyak pikiran gitu. Kalau sekarang ini kan lo di sela-sela lo kerja, lo namatin game, dicicil. Kalau dulu kan bisa main sampai terserah banget gitu kan, Sabtu Minggu. Kalau sekarang kan udah nggak bisa kayak gitu lagi gitu. Nah, ini yang paling bikin nostalgiknya itu ya sound effect sama musik-musiknya ini sih. Tapi yang bikin kurang ya layarnya, jadi kelihatannya burik banget gitu kan. Kalau pengen beli PS1 sekarang mungkin layarnya jangan yang kayak 32 inch native 4K begini sih. Lebih baik kayak 22 inch atau bahkan layar laptop yang 13 inch gitu, mungkin lebih ini lagi apa tuh, lebih kerasa lagi nostalgiknya ya. Ini juga dulu kelihatannya HD banget loh. Jadi kayak baru tahu gue ada game mancing yang ada picture in picture kamera bawah lautnya. Jadi kita tahu kalau ikan apa gitu yang ngegigit. Beda lagi kan ikannya. Apakah nge-lag? Emang nge-lag ini ya kadang-kadang? Dulu loadingnya sih lama. Kan dia loading ikannya gitu. Is it crash? I don't know. Ya jadi kalian udah bisa lihat lah ya kenapa sekarang game udah pada berpindah ke digital semua, karena kalau CD lecet dikit dia udah nggak bisa kebaca dan kita harus beli disk yang baru lagi. Dan kalau misalnya dibilang soal nostalgia, sebenarnya ya kalau kata gue emulator yang sekarang di Tokopedia itu udah banyak, yang bisa jalanin PS1 juga udah banyak, tapi tetap nggak bisa menggantikan nostalgia feels-nya punya PS1 yang asli, yang emang bener-bener pakai CD gitu. Walaupun nyari gamenya ya sekarang susah. Kalau kalian mau main game yang mungkin PS1 yang game-game santai aja, yang kalian cuman pengen mainin game yang dulu kalian pernah mainin, ya gue sih lebih menyarankan pakai game-game yang kayak Unburnick ini aja daripada harus beli PS1 aslinya, karena lebih ribet daripada beli yang udah jadi. Jadi paling itu aja pembahasan kita dan nostalgia kita di episode kali ini. Kalau kalian suka dengan video yang seperti ini, kalian bisa kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.